Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya sekali tentang terkait dengan dugaan korupsi Bansos di era Anies Baswedan. Terungkap beras rusak, anggaran triliunan masih tersimpan di gudang. Perlu garis bawahi dan saya menjawab apa yang disampaikan oleh Rudy Valinka ya. Dan bahkan dari pernyataan-pernyataan ini menyudutkan Anies Baswedan bahwa bantuan itu di era Anies. Ya memang betul di era Anies, tapi bantuan itu adalah ada yang mengatakan dari Kemensos itu sendiri dan diproses secara hukum begitu kan. Kenapa ini muncul seolah-olah Anies Baswedan yang melakukan ini begitu kan. Dan ini harus diluruskan begitu kan. Para cebong dan basar sudah menggoreng habis-habisan terkait dengan berita-berita seperti ini begitu. Dan saya punya satu berita yang berkaitan ini untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh Rudy Valinka ini. Terlebih dahulu saya seperti ini komentarnya. Ini apa yang disampaikan Rudy Valinka ini Sinitwit. Temuan dugaan korupsi program ya Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Hasil audit forensik IRNES ini IRNST atau yang belum yang belum dibuka ke publik nih karena data-data ngeri sedap likes dulu ya banyak yang beres semangat. Nah inilah yang kemudian menjadi catatan penting apakah benar atau tidak ini perlu digarisbawahi ini. Dari Jati banyak yang mengira program Bansos itu dari gubernur atau kepala daerah tapi ternyata dari Pempus Kemensos ya harus garis bawah ya dari Pempus Kemensos ini. Direktur Lingkar Madani Indonesia rangkut program Bansos selain sudah disalahgunakan untuk jadi politisasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu dan bahkan ada salah satu ya dari kemenangan calon incumbent di sini ada yang menggunakan dana itu katanya begitu. Bantuan-bantuan itu maksudnya bantuan begitu dan bahkan dikutip di sini keterangan dari Kepala Densos DKI Jakarta ini ada bukti yang saya bacakan nanti di beritanya begitu banyak begitu kan. Selama ini apa yang tuduhkan dari komentar-komentar itu dan seolah-olah Anies Baswedan korupsi waktu itu begitu kan. Ya memang jelas di era Anies tapi itu bukan maksud apa yang bantuan dari DKI itu sendiri atau dari Pemda sendiri tapi dari Kemensos begitu kan. Kan paham sendiri begitu. Kalau beras tak layak dikonsumsi saat itu dan dibagikan kepada warga, kenapa DKI tidak menjadi 5 besar daerah yang banyak pengaduan tentang bansosnya? Dan bahkan ini kenapa semakin temuan-temuan itu semakin banyak begitu kan? Bahwa di era Anies ya, waktu itu ya kementerian dari kasus-kasus Kemensos itu kan sudah diproses secara hukum begitu kan? Nah, mungkin dari Anies Baswedan atau siapa karena ini tidak layak ya karena beras sudah kotor atau sudah basi, sudah rusak begitu, mungkin dari Pemprov sendiri tidak diberikan begitu. Akhirnya sekarang muncul lagi topik-topik seperti ini nih. Kasus Bansos di Kemensos sudah selesai bos, terdakwanya sudah divonis ini. Kenapa ada tumpukan beras di gudang? Karena beras tersebut sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi. Daripada diberikan kepada rakyat dan menyalahgunakan hal-hal seperti itu ya mending ya tidak disalurkan kan seperti itu begitu logikanya. Ya bukan tanggung jawab Anies Baswedan tapi adalah Kemensos juga begitu kan. Ini nggak disalurkan karena beras sudah rusak dan tidak layak konsumsi. Ini semakin jadi ya data-data yang dipopulerkan begitu kan. Dan bahkan banyak data sekali yang saya update ya komentar-komentar netizen juga salah satunya dari sini. Inilah awalnya ya. Saya tunjukkan ini. Dari awal Rudy Valinka ini menyebutkan bahwa ini kita mulai Sinitwit Bansos DKI tahun 2020 lalu. Semua itu berawal dari info dari whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020. Tapi ternyata di sini ya ini dua. Biar mantap Sinitwit, kita flashback dulu latar belakang Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta diambil dari APBD DKI senilai 3.065 triliun dalam bentuk paket sembako. Oke, saya terima ini. Tetapi saya akan catat ya dari dari berita yang saya temukan nanti saya jawab dari satu persatu begitu.
Ini dari Dinas Sosial DKI menunjukkan 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun dari Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Ini di mana porsi tersebar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Mengapa? Ini banyak sekali sama kontraknya begitu kan. 4, yang tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan. Ini sudah berbicara dengan Dinsos. Dinsos itu adalah di bawah naungan Kementerian Sosial begitu kan. Kita tahu seperti apa Kementerian Sosial begitu waktu itu begitu. DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perusahaan umum sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya? Nanti akan kita lihat di penjelasan selanjutnya ini. Masih ingat berita yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah mulai membenturkan apa yang disampaikan oleh Gubernur begitu kan. Saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi dan faktanya ternyata bohong. Ini kan sudah jelas. Nah, inilah jenis bansos yang dimaksud nilai fantastis. Bagaimana kebocoran dan dugaan korupsi terjadi? Yuk kita mulai. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Waktu itu sudah menampilkan bahwa Anies Baswedan dengan Agim kalau nggak salah bahwa di DKI Jakarta ada bantuan daging sapi dan sebagainya. Faktanya katanya bohong. Dan bahkan dari penelusuran ini sudah dijelaskan setelah mendapatkan informasi di lokasi gudang dari penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya, maka si Rudi ini, Valinka ini meluncur ke TKP lokasi di kawasan industri. Dan bahkan data-datanya sangat banyak sekali, mengambil video juga begitu kan. Ini gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paket 5 kilo ya. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible atau menyortir beras-beras busuk. Bahkan dia memvideo lagi ini dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buat kurung-kurung di tubuh. Nah, apakah ini bantuan dari pusat langsung atau dari Kemensos langsung kepada Dinas Sosial? Maka ini saya jawab akhir begitu. Biarkan mereka, saya bacakan dulu begitu. Apakah ini jangan-jangan memang di era Anies begitu? Akankah ini semua bantuan dari pusat langsung kepada Pemda atau kepada DKI Jakarta, atau jangan melewati dinas-dinas sosialnya? Ini mari kita jawab di akhir begitu. Dan bahkan dia menunjukkan untuk memastikan bagi bentuk beras ini, maka gue foto di telapak tangan langsung supaya nggak ngelas aja dan bisa menyentuh langsung bagaimana rusaknya beras-beras ini serasa tepung hancur di tangan. Ini kan, ini datanya banyak sekali, bahkan ini sesuai dengan mata anggaran bansos COVID-19. Ini sudah anggaran bansos COVID-19, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan tumpuk di gudang saweran tersebut. Bahkan setelah melihat kondisi fisik beras bansos, gue menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos Perumda Pasar Jaya ini, semua bersumber dari hasil forensik ini. Data-datanya ditunjukkan begitu kan, banyak sekali datanya, bisa diakses kok. Bahkan ini berikut temuan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos, dan di poin 11 ini nyatakan adanya istilah unknown kehilangan yang tidak diketahui, yaitu 150 miliar. Bahkan aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan ini hanya untuk kesalahan prosedur. Sudah dikatakan adanya kebocoran 150 miliar. Ini kan datanya begitu. Bahkan gue mencoba mencari hasil pemeriksaan audit forensik secara lengkap, tapi konon hasil audit ini disampaikan rapi oleh internal Pasar Jaya, dan bahkan komentar data-datanya sangat banyak sekali di sini begitu. Tapi perlu diingat, akankah ini dilakukan bantuan ini dari Kemensos atau dari DKI Jakarta sendiri begitu? Itu yang pertanyaan besar begitu kan. Temuan berikutnya sampai dengan tahap 11 ini, nama-nama di balik supplier yang mendapat jatah pengadaan bansos lewat pemeriksaan. Nah, ini mulai ketahuan ya, apa sebenarnya, apakah ini dari benar-benar murni dari Pemprov DKI Jakarta atau bantuan dari Kemensos. Atau jangan-jangan Kemensos memberikan sepenuhnya kepada DKI Jakarta. Ini yang harus kita jawab di akhir ini.
Bahkan ini tahap kedua ini nama suppliernya banyak sekali bantuannya begitu kan. Bahkan detail sekali memberikan apa namanya eh, eh, narasi begitu dan bahkan sama apa namanya sama beritanya begitu. Pada tanggal 18-19 Desember 2020 ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020. Isinya sangat bagus, sudah ketat dan tepat sasaran. Jagokan mereka kalau urusan media. Oke, tetapi inilah apakah ini dari Pemprov sendiri terhadap dikelola Anies Baswedan atau dari Kemensos yang dikelola oleh Dinas Sosial begitu. Dan bahkan KPK ya pantau program Bansos COVID-19 Pemprov DKI Jakarta itu apa namanya juga dapat penghargaan begitu kan. Dan bahkan ini nih sangat ini nih alih-alih mereka Bansos DKI 2000 malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021. Sungguh membangunkan kan? Sudah biasa. Ini kan apakah ini keterikatan antara Dirut Pasar Jaya dengan Kemensos atau dengan DKI Jakarta sendiri? Ini yang harus kita jawab begitu. Bukan narasi-narasi mentahan seperti ini lalu kemudian memframing bahwa seolah-olah Anies Baswedan memang era Anies, tetapi bukan Anies kan seperti itu logikanya begitu kan. Tetapi dalam artian kalau memang dari Pemprov sendiri ke pasar atau Dirut Pasar Jaya itu boleh bisa ditelusuri begitu kan. Tetapi kalau dari Kemensos ke Pasar Dirut, ya ini yang seharusnya bukan DKI Jakarta sendiri yang melakukan ini begitu kan juga heran sekali begitu kan. Dari saya baca dari ininya begitu. Bahkan Kepala BPK DKI yang soroti anggaran Formula E dan pemborosan dipindahkan ke Aceh. Wow ini. Bahkan ada rumor tahun 2021 saat pilkada, saat Kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh, salah satunya tengah menyelidiki Bansos 2020 juga. Permintaan wajar tanpa syarat saat itu sangat berat. Ini banyak sekali yang dibenturkan dengan berita ini begitu. Apa kasus ini akan berujung ke Gubernur di Jakarta saat itu? Wallahu alam. Yang pasti jika penegak hukum mau masuk tentu akan dapat gambaran siapa yang memberitakan penentuan suppliernya. Sekali lagi mau atau tidak. Ini sudah masuk ke situ dari akhir jawaban ini semua begitu kan. Kalau memang dari Gubernur DKI Jakarta yang menentukan suppliernya dan bahkan dari PT tadi, ya benar ini harus kita telusuri. Tetapi perlu diingat apakah dari Kemensos atau tidak. Tetapi saya punya catatan atau punya berita yang cukup menarik begitu kan. Mari di akhir ini saya akan jawab semuanya begitu. Bahkan kita sudah ini Sinedit Bansos DKI 2020 yang data-data detail auditnya masih lengkap karena kalau dibuka di sini bikin yang baca punya. Kita akan lihat apakah kasus ini akan naik ke penyidikan penegak hukum. Semoga Pak PJ Gubernur mau membacanya dan benahi semua. Dan bahkan dari berita-berita ini banyak yang kemudian menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rudy Valinka ini. Salah satunya seperti ini. Salah satunya seperti ini. Karena beras itu atau bantuan itu yang ada tumpukan di gudang karena beras tersebut sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi dan akhirnya tidak diberikan kepada masyarakat. Ada yang berspekulasi di situ. Bahkan nggak disalurkan karena beras sudah rusak dan tidak layak konsumsi. Bisa jadi karena salah cara penyimpanannya. Bisa jadi begitu kan? Atau jangan-jangan ini ada sesuatu yang dimainkan. Tetapi perlu diingat bahwa proses yang dimainkan ini tentu sangat siapa di balik ini semua begitu kan. Bahkan ada yang berkomentar dari pertama utusan Kurawa semangat banget sampai berapa tweet penuh sekarang senyap. Entah kemana kalau yang dekat dengan doi bilangin ada belasan di Twitter. Baca lagi ini. Lah mantan kades gue malah gaya-gayaan bilang ke warga itu bansos ada karena dia buta. Ini banyak sekali ini nggak bisa baca. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu. Jangan salah kaprah di masa pandemi karena bansos tidak hanya diberi pusat. Kalau di desa ada 4 sumber bansos yaitu dari dana PEP, pusat, APBD Pemprov, APBD kota, desa dan bahkan dari dana desa. Bahkan banyak sekali. Tetapi saya bacakan satu yang menarik di sini dalam beritanya seperti ini. Ini beritanya di akhir ini semua akan saya jawab ini. Selain dikorupsi, bansos juga dipolitisasi. Ini
Ini berita 1.com ya dari BPK Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menguak dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Bansos yang terjadi di Kementerian Sosial. Sudah jelas ya, di Kementerian Sosial. Akibat kasus tersebut, KPK pun telah menetapkan Menteri Sosial Mensos sebagai tersangka dari langsung ditahan. Dari apa yang dinyatakan yang ditulis oleh Rudy Valinka ini, jawabannya ada di sini begitu. Siapa yang melakukan ini begitu kan? Jadi ya, mari kita adu data atau berita begitu kan, mana yang layak dan mana yang tidak begitu. Bahkan ini Direktur Indonesia Budget Center EBC Roy Salam menilai korupsi bansos yang terjadi di Kemensos lain lagi memberikan peringatan keras bahwa masih ada banyak pos di kementerian yang dijadikan bancakan korupsi oleh pejabatnya. Menurut Roy, korupsi yang terjadi di Kemensos tidak begitu mengejutkan lantaran selama ini di kementerian tersebut kurang menerapkan keterbukaan dan transparansi terkait penggunaan dana bantuan sosial. Ini masih belum ada keterbukaan. Jangan-jangan selama ini ya KPK ya mengusut tuntas dari bantuan bansos COVID-19 ini masih belum utuh atau masih belum utuh semua begitu kan, dan bahkan katanya sudah diadili, sudah dipenjara dan sebagainya. Tapi perlu diingat, di kemudian hari pasti ada muncul bantuan-bantuan yang kemudian data itu menguat begitu kan. Ini keterbukaan Kemensos mengelola anggaran yang pengadaan bansos COVID-19 sangat rendah. Data anggaran realisasi tidak tersedia atau real time, ataupun Kementerian Sosial mengelola anggaran sangat tertutup, kata Roy. Bahkan dibeberkan, Roy dalam penelusuran EBC atau website Kemsos ini sejauh ini tidak menemukan data informasi. Anggaran tahun 2020 ini ya. Ini mari kita baca ini. Anggaran tahun 2020 yang dipublikasikan Kemsos termasuk anggaran kasus penanganan COVID-19 baik umum maupun rinci. Kemensos ya juga tidak mempublikasikan data pengadaan sembako hingga publikasi tidak mendapat informasi siapa ya saja rekanan Kemensos yang menjadi vendor atau pemasok dalam penyediaan paket sembako. Padahal di kementerian tersebut mengelola anggaran yang cukup besar dan bertujuan membantu masyarakat keluar dari kesulitan sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Catatan IBC menunjukkan ini dalam rangka penanganan COVID-19, Kemensos memperoleh tambahan anggaran sebesar 114% menjadi 134,101 triliun. Ini kan sudah jelas bantahan apa yang disebutkan tadi begitu kan. Ini tambahan anggaran Kemensos terjadi berasal dari realokasi penggeseran anggaran belanja untuk tambahan. Ini cukup besar sekali ya, program dari perlindungan sosial reguler, dan bahkan angkanya mencapai 60,82%. Dan di sini sudah 3,6% dari Ditjen ini. Menurutnya, anggaran PEN untuk perlindungan sosial menetapkan sebesar 233,69 triliun. Nah, ini yang dicapai 34% dari keseluruhan anggaran PEN 2020 sebesar 695,2 triliun. Nah, kalau memang ada dana yang dikong-kali-kong sebesar ini, pasti ada masuk ke kantong para melakukan ini, oknum-oknum yang melakukan ini begitu kan. Bahkan ini sekitar 55% dikontribusikan kepada program PEN Kemensos sebesar 127,93%. Artinya apa yang selama ini dicatat oleh Rudy Valinka juga terjawab di sini begitu kan. Tanpa harus ke sana ke sini untuk flashback ke belakang di era Anies, lalu kemudian apa yang sebenarnya. Dan tidak hanya itu, bahwa bantuan ini juga digunakan sebagai bantuan politisasi. Artinya apa yang sebenarnya dari beberapa data yang saya baca ini, tingginya kemenangan calon incumbent di Pilkada 2020 kemungkinan berhubungan dengan tingginya intensitas pemberian bansos kepada masyarakat. Artinya bantuan dari Kemensos ya, bantuan dari Kemensos seolah-olah dia bantuan untuk dari dirinya begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan di sini sudah dijelaskan, Direktur Nana Integrita Ibrahim Fahmi Ibadoh menjelaskan korupsi bansos yang sungguhnya telah lama terjadi dan terus berulang. Bahkan dana bansos selama ini memang dijadikan ATM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hingga ke daerah.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti, program bansos selain sudah disalahgunakan juga sudah dipolitisasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Dirinya mencontohkan selama proses Pilkada 2020 dana bansos juga disinyalir digunakan untuk memenangkan calon-calon incumbent. Siapa calon-calon incumbent? Ya, wallahualam, baca sendiri begitu kan. Ini selama proses Pilkada 2020 dana bansos juga disinyalir untuk digunakan memenangkan calon-calon incumbent. Siapa calon-calon incumbent? Ya, publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Dan menurutnya selain pesta para petahana, Pilkada 2020 juga telah menjadi pesta para pelaku dinasti politik di daerah. Sekalipun bansosnya berasal dari pusat, tapi masyarakat tetap menilai pemberian kepala daerah. Ini kan sudah jelas sekali begitu kan. Apakah ini tanggapan seperti ini apakah harus menjadi real? Nah, ini juga di salah satu saya mengutip bahwa bisa jadi bantahan dari Rudy Valinka ini sudah terjawab di sini begitu kan. Kalau memang dituduhkan kepada Anies Baswedan yang korupsi ya tangkap saja Anies Baswedan. Kita santai aja begitu kan. Kalau memang Anies Baswedan korupsi ya tangkap saja Anies Baswedan begitu. Dengan adanya bukti-bukti seperti ini begitu kan. Memang di era Anies, akankah ini bantuan dari pusat atau yang bekerja sama dengan DKI atau dinas sosial yang menjalankannya begitu kan? Nah, ini yang harus kita memberikan klarifikasi dari Anies Baswedan. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan cari data-data yang baru apakah benar ini menjadi satu titik catatan bahwa dana-dana masyarakat atau dana-dana bansos seperti ini hanya sia-sia saja begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.